Menurutku ya wajar aja ya. Yang dipikir pokoknya duit. Kemendagri udah ngasih jawabannya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Ibor Rolega bareng aku, Ibor. Balik lagi sama konten Open BO, baca laporan. Sebenarnya belum jadwalnya komandan bacain laporan dari para anggota, tapi karena banyak banget anggota kompi yang ngelaporin ini di IG, minta pendapatku tentang bisulan. Bisulan apa usulan ya? Serah deh sama aja ngesilinnya. Dari seorang anggota DPR untuk menswastakan IPDN. Menarik. Tapi emang ya aku rasain anggota kompi itu semangatnya militan. Ada berita kayak gini langsung heboh ngapain gitu sebenarnya? Udah dibilangin santuy, nikmati hidup, kalem di setiap permasalahan. Apalagi yang akan kita bahas ini datangnya emang dari sumbernya masalah ya. Terkait usulan anggota DPR, menurutku ya wajar aja ya, namanya anggota dewan ngasih usul. Itu hak dan kewajiban mereka-mereka yang duduk di Senayan sana, dan itu dilindungi undang-undang. Dan di sini aku sebagai warga negara yang juga kebetulan purna praja ngasih pendapatku, karena hak kebebasan berpendapat juga dilindungi oleh undang-undang, plus dilindungi istri tercinta. Bener gak sayang? Jangan lupa subscribe ya, kalau enggak disikat sama istriku ntar. Jadi di rapat antar Kemendagri dan Komisi 2 pada tanggal 24 Juni 2020 kemarin, waktu itu Pak Dewan bernama Wahyu Ilahi, siapa? Wahyu Sanjaya, mengusulkan kalau IPDN dilepaskan saja atau pengelolaannya diserahkan ke swasta. Beliau ngasih poin-poin yang menurut beliau menguatkan, tapi sebenarnya nggak valid. Yang pertama dibilang anggaran pengelolaan IPDN katanya gede banget karena nyampe 500 miliar per tahun. Yang kedua, IPDN bisa dijadikan BLU dan ngasih PNBP. Ketiga, alumni IPDN di daerah eksklusif, lulusannya juga diprioritaskan jadi ASN. Dan terakhir, katanya keberadaan IPDN belum terasa manfaat langsungnya ke masyarakat. Pandanganku untuk 4 poin ini ada 2. Untuk poin nomor 1 dan nomor 2, ini kayak ngeremehin pentingnya investasi kader. Yang dipikir pokoknya duit. Do it! Just do it! Dan apa yang diomongin tentang IPDN ini sebenarnya ngena ke semua sekolah kedinasan lain, karena yang dibiayai negara bukan cuma IPDN. Bahkan kalau mau fair, Akpol Akmil anggarannya juga gede. Tapi apa anggaran militer merasa mereka beban? Enggak. Karena mereka ngerti pentingnya investasi dalam kaderisasi. Malah banyak kementerian dan lembaga yang pengen punya sekolah kedinasan pencetak kader kayak IPDN, STAN, Polteknik, dan lain-lain. Contohnya Kementan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial. Ini karena kesadaran yang sama, pentingnya penyiapan kader. Karena kalau ngomongin tentang sekolah kedinasan pemerintah, nggak cuma ngomongin tentang ilmu pemerintahan, tapi juga disiplin dan etika pemerintahan. Ini yang udah ada kok malah mau dijual ke swasta gitu. Untuk poin nomor 3 dan 4, ini kayak nggak relate sama sekali sih sama kehidupan ASN pemerintahan, pelaku birokrasi, spesially kehidupan purna praja ya, kok dibilang eksklusif. Pertama, kalau yang dibilang eksklusif adalah sikapnya, aku rasa selama ini kita nggak pernah mengeksklusifkan diri. Doktrinnya jelas, jangan gap-gapan, membaur dengan yang lain, jangan jadi bahan omongan, jangan bikin malu. Sikat enggak. Jadi kalau ada yang bilang kami eksklusif, itu sangat subjektif dan sangat salah. Bahwa di lapangan kita solid, iya, karena kita satu alma mater, dan di Satrian kita juga ditanamkan yang namanya jiwa Korsa. Dan namanya Korsa cinta alma mater itu sebenarnya ada di semua universitas, nggak cuma sekolah kedinasan doang. Orang lulusan kampus UI, UGM, ITS, banyak kok yang akrabnya sesama mereka aja. Bedanya kalau alumni kedinasan kayak kita ini mesranya itu lebih kelihatan di sikap. Karena emang Korsanya ditanamkan dengan keras ya, senior-senior juga masih berlaku di dunia kerja. Junior ketemu senior, hormat, ngomongnya siap izin, perintahnya tegas, tidak membantah perintah. Dan ini harus diakuin sebenarnya sikap yang bagus banget untuk di pemerintahan. Jadi kalau mau dibilang salah, ya salahnya bukan di kita, tapi di orang-orang yang nggak mampu punya sikap yang sama. Iri bilang bos. Kalau yang dimaksud eksklusif diprioritaskan jadi ASN, Bapak pasti bercanda. Mau masuk ke kedinasan itu ngelewati proses yang jauh lebih ketat dari penerimaan CPNS pada umumnya. Nggak cuma TKD, ada kesehatan, psikologi, jasmani, belum lagi pantukir. Dalam artian, sekolah kedinasan memberikan SDM ASN yang penyaringannya lebih ketat, lebih selektif dari penyaringan PNS umum seperti yang Bapak katakan, terbuka untuk umum anak bangsa Indonesia dan ini dan itu. Kalau dibilang kurang ada manfaatnya ya, saya kurang setuju. Kita lihat aja di daerah yang banyak dipercaya buat megang jabatan struktural itu IPDN apa bukan? Dari itu udah cerminan kualitas sih. Ngomongin prestasi, banyak kok alumni sekolah kedinasan yang berprestasi, tapi kalau prestasi dan kinerja itu diangkat oleh media atas nama ASN yang
bersangkutan, ntar bahan kampanye kepala daerahnya apa dong? BTW ini nggak cuma terjadi di pemerintahan, kita bisa lihat di kesatuan tentara dan polisi. Kalau ada anggota yang berprestasi atau sukses misi yang diundang untuk bicara, pasti ya komandannya atau kepalanya. Atau minimal mereka juga pasti datang buat nemenin lah. Pokoknya harus kecipratan image lah. Jadi mau sementereng apapun prestasi lulusan Akpol Akmil selama mereka belum menduduki jabatan sebagai komandan atau kepala, atau posisi-posisi yang menguntungkan pihak-pihak yang berpolitik, nama mereka nggak akan disorot, tetap komandannya yang akan tampil. Ya kejadiannya di lulusan kedinasan sipil sama lah kurang lebih. Dan yang terakhir, karena pelamarnya membludak, Pak Wahyu bilang nggak akan ada yang keberatan lah kalau di swasta. Aduh bapak sayang namanya perguruan tinggi kedinasan itu banyak peminatnya, karena kalau udah lulus itu langsung berdinas. Ya kita nggak munafik. Kalau jadi perguruan tinggi negeri biasa atau malah perguruan tinggi swasta, ya nggak akan banyak, malah nggak akan ada kali bapak. Lama-lama saya cium nih. Ya itu sih pendapatku tentang heboh-heboh kemarin. Aku rasa sebenarnya aku secara pribadi nggak perlu nanggepin, tapi karena anggota pada lapor ya komandan nggak jarang. Gitu nggak? Bilang iya gitu dong. Perkara banyak yang ngomongin, ya mulut orang emang kita nggak bisa ngatur. Yang bisa kita atur itu telinga, mata, dan pikiran kita. Dengerin yang positif-positif, baca yang bukan hoax, tenangkan pikiran kalian, tetap maju melangkah. Toh yang ngomongin juga banyak kan orang non-birokrasi yang nggak ngerti dasein dan dasolenya pemerintahan. Kalau ditawarin masuk IPDN juga belum tentu nolak. BTW ini isunya udah 4 hari kemarin dan Kemendagri udah ngasih jawabannya. Menolak usulan, jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan di situ juga jubir Kemendagri ngasih statement bahwa pengusul nggak paham sejarah kepomongan di Indonesia. Jadi kayaknya dari sini udah clear. Bahkan ada tambahan lagi dari wadah alumni IKPTK. Oh ya, jangan lupa follow IG dan Twitternya. Ketua Umum DPN IKPTK Uda Akmal Angkatan 02 menerangkan pentingnya memiliki pandangan sekolah kedinasan sebagai insight dan landasan eksistensi sekolah kedinasan. Jadi kedepannya biar nggak ada lagi yang asbun, aku taruh linknya di bawah. Sampai sini aja, aku ucapin makasih buat yang udah store laporan. Tetap jadi anggota yang baik, tetap dukung channel ini. Tetap sehat ya bosku. Jangan lupa sikat tombol subscribe, like, dan komen. Ibor dari Ibor 23, stay strong and goodbye.